Allah Subhanahu wa taala mengilhami dalam hatinya untuk menempatkan Nabi Muhammad pada urutan nomor 1. Padahal dia pernah diprotes, kenapa tidak Yesus yang ditetapkan pada nomor 1? Kenapa tidak Galileo Galilei yang ditempatkan sebagai orang yang terpopuler di dunia? Kenapa tidak sang penemu lampu pijar dunia Thomas Alva Edison yang ditempatkan sebagai orang nomor 1 karena ilmunya bermanfaat di dunia? Tapi sebagai salah seorang daripada penulis buku yang memiliki komitmen, memiliki konsisten, tetap menempatkan Muhammad ibn Abdullah sebagai orang yang paling berpengaruh dan orang yang paling berjasa di atas permukaan bumi ini. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastarih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna min ahli sunnati wal jamaah wa la taj'alna min ahli bid'ati wad dhalalah. Qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu indaha fawza wan najah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha di atas segala-galanya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan untuk dapat berhadir pada malam yang berbahagia ini. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menentukan apa yang Allah iradahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan 7 petala langit beserta isinya. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan bumi beserta isinya. Termasuk peristiwa pada malam berbahagia ini merupakan bahagian daripada ketentuan Allah yang kita tidak tahu hikmah di balik kejadian tersebut. Bila kita mampu menganalisa sebuah peristiwa di balik musibah, sebuah peristiwa di balik sebuah nikmat yang Allah berikan, sungguh mata hati manusia tidak akan buta terhadap akhirat. Sungguh mata hati manusia tidak akan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi itu sebagai contoh kecil yang Allah takdirkan. Untuk apa? Di antaranya mungkin hikmah yang pertama, ketika Allah memberikan suatu peringatan bagi kita. Itu sebagai tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tak henti-hentinya ingin untuk memperingatkan kita sebagai manusia yang lalai. Mungkin menurut saya secara pribadi, Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kejadian tadi tersebut untuk menambah ilmu bagi kita semua. Di antaranya, tadi kita kan rame-rame bilang ambil air. Ada yang bilang ambil pasir. Ternyata api itu tidak mesti dengan air bisa padam. Dengan karton pun bisa padam.
Dulu kita nggak tahu, kita panik. Ternyata karton pun Allah takdirkan sebagai alat untuk memadamkan api. Begitu juga di balik sebuah musibah, tak hilang daripada sebuah hikmah, tidak jauh daripada sebuah faedah untuk kita semua. Di antaranya begitu penting ilmu dalam kehidupan. Bukan hanya ilmu agama, bukan hanya ilmu cara untuk beribadat kepada Allah Ta'ala, termasuk ilmu cara untuk menghidupkan kembali lampu yang mati. Artinya Rasulullah mengatakan bahwa man aradat dunia fa'alaih bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan dunia itu mesti dengan ilmu. Setiap ilmu yang bermanfaat pasti dapat dirasakan oleh orang lain. Termasuk tadi ilmu di dalam membenarkan ataupun membetulkan kembali meteran yang dilalap api. Mungkin kalau di antara kita nggak ada yang bisa, tidak tunggu lama api semakin membesar. Alhamdulillah, semoga ilmu yang bermanfaat tadi bisa mendatangkan pahala untuk yang memberikan bantuan tadi. Pahala tersebut juga mengalir daripada hikmah perayaan pada malam berbahagia ini. Amin, Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyampaikan rahmat dan sejahtera, salah dan salam, iringan selawat yang kita baca kepada Habibullah, kepada seorang pemuda yang menjadi pemimpin dunia, seorang anak yatim yang mampu untuk menggerakkan revolusi alam sedunia. Dialah Nabi Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada seluruh ahli keluarga Nabi, para sahabat-sahabat beliau sekalian, tentunya para alim ulama, baik ulama-ulama mutaqaddimin, ulama mutakhirin, dan ulama-ulama yang muktabar. Terutama sekali pada malam berbahagia ini. Sebelum barangkali kita melangkah kepada kalam-kalam selanjutnya, terlebih dahulu marilah sama-sama dengan penuh keikhlasan, Bapak Ibu sekalian, kita akan menghadiahkan pahala Ummul Al-Quran kepada guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Beliau adalah guru kita bersama, Abadi Azinur bin Ibrahim. Mari sama-sama kita membacakan Fatihah kepada beliau. Semoga Allah luaskan kuburnya, Allah jauhkan beliau daripada fitnah kubur, dan Allah tempatkan beliau dalam syurga Jannatun Naim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, wa li ulama'i wa syuhada'i wa salihin wa lil malaikatil muqarrabin, thumma ila ahli hadhihi salsilati wa imamit tariqati wa man ajazani hadhihi tariqah, Tunku Haji Hasanul Basri bin Tunku Haji Gading, wa li abaina wa li ummahatina wa li auladina wa li tilamizina, wa thumma qusan ila man qasadnahu bi ismihi Abadi Azinur bin Ibrahim, wa anta ya Allah a'rafu bi ismihi wa bi nasabihi wa bi usulihi wa bi qabrihi lana wa lahum ajma'in. Al-Fatihah. Wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kepada Umi yang kami muliakan sekeluarga, para Dewan Guru Dayah Mudi Al-Madani Al-Aziziyah,
kepada yang terhormat para guru-guru kami yang berhadir pada malam berbahagia ini. Turut hadir Abi Muhib, Walid Mahiddin dan Nisam, Ayahanda Tunku Haji Murdani, dan juga hadir di tengah-tengah kita bersama Ketua Sirul Murtadin dan juga Tastafi Kota Batam. Alhamdulillah para guru yang lain yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu. Semoga tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim pada berbahagia ini. Ketua Permasa Kota Batam, alhamdulillah hadir malam berbahagia ini. Ketua Rayon Tanjung Piayu, Ketua Permasa di setiap rayon mungkin yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu. Hadir juga di tengah-tengah kita Bapak mewakili daripada Camat Kecamatan Seibeduk. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekcam, Bapak Sekretaris Lurah, alhamdulillah berhadir juga di tengah-tengah kita. Dan kepada seluruh santri dan santriyah Dayah Mudi Madani Al-Aziziyah, para calon-calon ulama Allah, sebagai penyambung tongkat estafet daripada perjuangan almarhum Abati di sini, dan juga selanjutnya sebagai perjuangan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada bapak-bapak sekalian, jamaah ibu-ibu, para tokoh masyarakat, baik tokoh masyarakat Aceh maupun tokoh masyarakat Melayu Kota Batam, pada malam berbahagia ini, dengan izin Allah, kesehatan yang Allah berikan semoga bermanfaat bagi kita di dunia dan juga sebagai tambahan amal nanti di akhirat. Izinkanlah sejenak, mohon izin kepada Tunku Absyir dan juga Tunku Haji Raja dan juga kepada ayahanda saya Abu Haji Ismail Ishaq yang hampir di setiap saya keliling untuk bersafari beliau selalu mendampingi sebagai salah satu wujud cinta seorang ayah kepada anaknya, sebagai salah satu wujud memberi semangat dalam berjuang, dalam berdakwah, dalam menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga Abu sehat, diberikan keberkahan dalam umur dan rezeki. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok suri dan tauladan yang bukan hanya dibanggakan oleh orang Islam, tetapi dalam satu buku yang ditulis oleh orang non-muslim berkebangsaan Amerika, yang judul buku tersebut adalah 100 The People in the World. 100 orang terpopuler di dunia. Sang Michael Isaac menempatkan pada urutan pertama adalah Nabi Yuna Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bayangkan, orang non-muslim saja tidak berani menempatkan nama Muhammad itu di nomor 2, apalagi nomor selanjutnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengilhami dalam hatinya untuk menempatkan Nabi Muhammad pada urutan nomor 1. Padahal dia pernah diprotes, kenapa tidak Yesus yang ditetapkan pada nomor 1? Kenapa tidak Galileo Galilei yang ditempatkan sebagai orang yang terpopuler di dunia? Kenapa tidak sang penemu lampu pijar dunia Thomas Alva Edison yang ditempatkan sebagai orang nomor 1 karena ilmunya bermanfaat di dunia? Tapi sebagai salah seorang daripada penulis buku yang memiliki komitmen, memiliki konsisten, tetap menempatkan Muhammad ibni Abdullah sebagai orang yang paling berpengaruh dan orang yang paling berjasa di atas permukaan bumi ini. Apalagi kita sebagai umatnya yang dipilih oleh Allah Ta'ala tidak menjadi umat yang lain. Kita dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad, tidak menjadi umat Nabi Musa, tidak menjadi umat Nabiullah Daud, tidak menjadi umat Nabiullah Lut, juga tidak menjadi umat Nabiullah Nuh. Kita dipilih menjadi umat Nabi yang terpilih. Itu wajib kita syukuri. Bahwa menjadi umat Nabi Muhammad pernah dibanggakan oleh seorang Nabiullah Musa.
Pada satu ketika Nabi Musa pernah bermunajah kepada Allah. Ya Allah, andai kata aku bisa protes ya Allah. Cabut pangkatku menjadi sebagai Rasul, jadikanlah aku menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Musa pernah bercita-cita menjadi umat Nabi Muhammad. Maka alangkah bahagianya kita. Ketika kita dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi umat terpilih daripada Nabi yang terpilih. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sosok suri tauladan bagi kita, baik di dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Ilmunya yang luar biasa, bukan hanya mencakup tentang hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Ajaran Nabi Muhammad tidak pernah ketinggalan zaman. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad diakui oleh dunia. Sebuah peristiwa yang sangat mendebarkan pernah dialami oleh salah seorang astronot perempuan berdarah Inggris, kelahiran di India. Namanya Sunita Williams. Dia merupakan astronot pertama dari kelompok perempuan yang menjelajah keluar angkasa. Dalam sebuah riwayat Nabi pernah berkata bahwa ada 3 tempat di dunia bercahaya ke langit, laksana benda langit bercahaya ke bumi. Mungkin bila tanpa ada penelitian, bila tanpa ada teknologi, hadis tersebut dianggap tabu oleh dunia. Ternyata pada saat Sunita Williams naik keluar angkasa menggunakan teleskop yang bisa di zoom bukan hanya 100 kali. Dia melihat ada cahaya ke langit. Dia melihat ada cahaya yang sangat besar di 3 tempat. Dan yang lain berkedip-kedip laksana bintang yang kita lihat di waktu malam. Apa yang terjadi? Kemudian dia memperbesar gambaran tersebut. Membuat dia tersentak. Ternyata 3 tempat yang disebutkan oleh Rasulullah. Salah satunya adalah kullu masajid fid dunya. Setiap masjid yang ada di dunia bercahaya ke langit. Laksana benda langit bercahaya ke bumi. Dia melihat cahaya yang paling besar ternyata terbit daripada bumi Makkatul Mukarramah, yaitu Masjidil Haram. Cahaya yang kedua yang tak kalah juga besarnya muncul daripada tempat yang kedua, tempat hijrahnya Nabi, yaitu kota Madinah, yakni Masjidun Nabawi. Cahaya yang ketiga yaitu Masjidil Aqsa. Dia heran, kenapa? Tempat-tempat ibadah agama yang lain tidak ada yang bercahaya ke langit. Ringkas ceritanya, setelah dia turun ke permukaan bumi, dia menyatakan diri sebagai muslimah sejati. Dia mengatakan Islam itu agama benar. Islam agama yang dibawa Muhammad itu bukan sebuah dongeng. Tapi itu adalah kebenaran daripada sebuah ajaran Tuhan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi teknologi yang telah membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh seorang tokoh dunia, seorang revolusioner dunia, dari bidang kesehatan, dari bidang teknologi, cukup banyak penelitian-penelitian yang dahulunya dianggap sebagai suatu hal yang impossible. Mereka mengatakan mission of the impossible. Mana contohnya? Bapak Ibu kan pernah ke tempat kiai, pernah ke tempat para habaib, pernah ke tempat ulama ketika anak-anak kita sakit. Kadang-kadang bukan obat yang dikasih. Apa juga? Air putih yang dibacakan ru'yah ataupun bismillah ataupun doa. Dalam sebuah buku yang saya baca, ada 3 orang daripada mahasiswa dan mahasiswi membuat penelitian. Kenapa orang Islam sudah zaman now tapi masih percaya dengan air putih yang dihembus oleh ulama. Akhirnya dia membuat satu penelitian yang menjawab tantangan zaman. Dia mengambil 3 botol air mineral yang sama dalam satu kotak yang sama, dalam satu terbitan yang sama,
di dalam tanggal expire yang sama. Satu botol diletakkan secara terpisah. Satu botol lagi dibawa pulang ke rumahnya. Dan satu botol lagi dibawa ke tempat kiai di Jawa Timur. Dibukakan air tersebut oleh sang kiai. Setelah air itu dibuka, dibacakan doa-doa ru'yah. Bismillahi syafi, bismillahil kafi, bismillahil wafi, bismillahil khairil asma, bismillahi rabbis samawati wal ard, bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Setelah dihembus, ditutup kembali, lalu diberikan kepada mahasiswa tersebut. Akhirnya ketika masanya telah tiba, dia balik bawa ke laboratorium. Yang satu lagi tadi, air yang dibawa pulang ke rumahnya, dia mengatakan kepada air tersebut, engkau tidak berguna, engkau tidak berfaedah. Disebutkan kepada air tersebut. Setelah dibawa ke dalam ruang laboratorium, dengan peneluan teknologi, mikroskop menjawab. Air yang pertama, yang tidak dibawa pulang, yang berada di dalam ruangan laboratorium tersebut, dibuka lalu dibuat penelitian lewat mikroskop. Ternyata tidak ada perubahan. Apa yang telah disebutkan di sini, campuran mineralnya, zat kapurnya, dan yang lain masih utuh sebagaimana yang ada pada label tertera di sana. Air yang kedua, yang disebutkan bahwa kamu tidak berguna, kamu tidak bermanfaat. Setelah dibuat penelitian, ternyata air itu tidak bisa lagi diminum. Air itu mengandung sejenis racun yang tidak lagi bisa bermanfaat untuk tubuh, bahkan bisa memudaratkan tubuh. Air yang ketiga yang dibawa ke tempat kiai, ternyata zat mineralnya naik, bukan lagi sesuai dengan yang tertera di sini. Dan air tersebut terasa lebih dingin daripada dua air yang tadi. Mereka mengatakan ternyata bacaan terhadap air tersebut terekam di dalam air. Tersimpan bagaikan dalam memori. Dan air itulah air yang bermanfaat. Di antara kita tadi malam ada salah seorang jamaah yang ikut di pengajian di Jabal Amni. Kami tadi malam membacakan yaitu selawat kubra secara berjamaah. Biasanya saya mengatakan kepada jamaah, tolong bukakan air di hadapan. Entah kenapa tadi malam lupa saya menyampaikan hal tersebut kepada panitia. Salah seorang jamaah yang hadir pada malam kemarin dan hadir pada malam hari ini, yaitu Tunku Ahmad. Beliau ingat, beliau buka air tersebut. Ini cerita beliau langsung tadi kepada saya. Setelah pulang, beliau minum sedikit, beliau taruh di dalam kot motornya. Ternyata ada orang sakit, Pak. Yang melaporkan sakit perut luar biasa. Beliau tidak tahu harus kasih obat apa. Akhirnya beliau mengingat. Rupanya ada air tadi malam yang saya bacakan di sana. Saya berikan kepada dia. Walid demi Allah, walid demi Rasulullah. Sembuh. Tolong Dok Ahmad jawabnya bukan. Ini saksi. Artinya apa? Ini bukan hanya sekedar air. Rasulullah mengatakan bahwa walaupun ini cuma sekedar air yang kita lihat. Tapi di belakang air ini ada zat yang Allah simpan manfaatnya kepada manusia. Bila kita menggunakannya sesuai dengan prosedur, dengan membaca bismillah, maka ini akan bermanfaat bagi tubuh. Salah satunya dapat menyembuhkan penyakit. Ternyata ajaran Rasulullah menembus ruang dan waktu. 1400 tahun yang lalu Nabi mengatakan hari ini pembuktiannya di hadapan kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Begitu juga di dalam ilmu kesehatan. Ini saya sendiri yang menjadi salah seorang yang mempraktekkan salah satu daripada ajaran Islam, berwudu. Berwudu. Berwudu itu bukan hanya salah satu daripada syariat untuk syarat sah sembahyang.
Ternyata di balik wudhu tersebut tersimpan sebuah rahasia besar. Yang saya sendiri pernah mengalaminya. Dulu waktu saya berada menjadi seorang santri di Dayah Mudi Mesra, Mudi Masjid Raya Samalanga. Yang ujungnya Al-Aziziyah sebagaimana disampaikan oleh moderator tadi. Berawal daripada salah seorang sang guru besar yang bernama Syekh Abdul Aziz. Yaitu pimpinan Dayah Mudi Mesra Samalanga. Mertuanya Abu Mudi, Abu Haji Hasanul Basri bin Haji Gading. Dan saudaranya yang salah seorang daripada guru kita, Allah yarham, yang telah berpulang ke rahmatullah, pemimpin Pondok Pesantren Mudi Mekar Al-Aziziyah Pondok Gede Bekasi. Sehingga nama Al-Aziziyah tersebut dinisbahkan kepada nama Syekhul Al-Kiram, Allah yarham, Abun Abdul Aziz Samalanga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengalami sebuah penyakit. Kata dokter diindikasi kepada sinusitis. Penyakit sinus yang saya derita tersebut, saya tidak paham apa itu sinusitis pada saat saya menyantri di Pondok Samalanga. Kemudian karena saya membaca dalam kitab yang diajarkan oleh guru, salah satu sunat dalam berwudu adalah istinsya. Istinsya itu adalah memasukkan air, menghisap air lewat hidung. Ini saya sendiri yang mengalaminya. Saya yakin bahwa ini adalah salah satu cara untuk pengobatan pribadi saya secara alternatif. Bukan secara medis. Jadi setiap berwudu, saya kumur lalu saya menghisap air lewat hidung. Kecuali dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah 3 bulan kemudian Pak Sekcam hilang penyakit tersebut bagaikan tak tersisa. Subhanallah. Praktek yang dilakukan oleh Rasulullah berwudu secara sempurna. Ternyata bukan hanya sebuah ubudiah kita kepada Allah. Di sana ada nilai kesehatan yang luar biasa. Islam yang dibawa oleh Rasulullah bukan hanya hablum minallah. Tapi di sana ada ilmu kesehatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang saya hormati. Maka pada malam berbahagia ini, Rasulullah merupakan suri dan tauladan kepada kita semua. Allah telah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak boleh kita ragukan bahwa pada diri Rasulullah Muhammad ibn Abdullah itu merupakan sosok suri dan tauladan dalam kehidupan kita. Baik kehidupan dalam pribadi, kehidupan dalam rumah tangga, kehidupan dalam berbangsa dan negara. Maka sangat tepat pada malam berbahagia ini kita memperingati Maulid Nabi. Laksana sebuah pantun mengatakan, burung pipit terbang di awan, hinggap sejenak di pohon jati. Bapak dan Ibu, alhamdulillah sudah datang tujuan kita untuk memperingati Maulid Nabi. Alhamdulillah. Baik tagahana kan, penuh komerator kena baca. Baik bikin tu walid hanya ke. Mohon maaf Pak Sekcam, bahasa Ibu sedikit. Bukan berarti saya nggak bisa. Tetapi karena udah banyak yang lupa, ya itu yang ingat asal satu. Alhamdulillah. Pada malam yang berbahagia ini marilah sama-sama kita duduk sejenak. Barang 35 menit ke depan, insya Allah semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi diri pribadi. Dan semoga juga menjadi iktibar bagi kita semua. Bagaimanakah sosok Rasulullah yang menjadi teladan bagi kita semua dalam kehidupannya? Pada satu hari, setelah Rasulullah wafat, secara aklamasi, Rasulullah pernah menunjuk Abu Bakar sebagai penggantinya untuk menjadi imam pada salat subuh. Maka para sahabat yang lain pun ketika Rasulullah wafat tidak ada yang protes. Bahkan setuju bahwa tampuk kepemimpinan Islam sebagai khalifah pertama diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau hadir ke rumah Ummul Mukminin. Siapakah Ummul Mukminin? Siti Aisyah. Siapakah Siti Aisyah? Istri Rasulullah. Siapakah Siti Aisyah? Anaknya sendiri daripada Abu Bakar. Beliau datang mengunjungi anaknya, bertanya kepada Siti Aisyah, "Ya Ummul Mukminin." Dengan panggilan yang sangat luar biasa. Padahal itu anaknya sendiri.
Tapi karena anaknya sudah jadi istri Rasulullah, istri penghulu alam, maka beliau tidak menyia-nyiakan. Beliau tidak menganggap remeh sebuah sebutan, wahai Ummul Mukminin. Aku pernah salat bersama Rasulullah. Aku pernah berperang pergi bersama dengan Rasulullah. Apa yang Rasulullah lakukan? Beliau membayar zakat, saya juga pernah melakukannya. Rasulullah berpuasa, saya juga ikut berpuasa. Rasulullah hijrah, saya bersamanya. Rasulullah menunaikan ibadah haji, saya juga mendampinginya. Ya Ummul Mukminin, adakah tidak suatu perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi yang belum pernah aku lakukan? Siti Aisyah duduk sejenak berpikir, wahai ayahanda, setiap hari Rasulullah selesai daripada salat duha di masjid, beliau pulang ke rumah. Sesampainya di rumah beliau meminta, ya Aisyah, apa yang ada di rumah sebagai makanan? Kadang-kadang aku memberikan kurma bersama dengan air. Kemudian Rasulullah keluar. Saya bertanya, kemana engkau hendak pergi wahai suamiku, wahai Rasulullah? Beliau menjawab bahwa di ujung kota Madinah ada salah seorang daripada saudara kita yang dia dalam keadaan buta. Beliau membawa makanannya kepada si orang buta tersebut. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun mengambil kesimpulan. Dibawanya kurma dan air, dicari siapa orang buta yang meminta-minta yang ada di ujung kota Madinah. Sedia berputar-putar melihat, ternyata ada salah seorang daripada orang buta yang duduk sedang meminta-minta. Ketika sang Abu Bakar datang dan duduk persis pas di tempat yang sering Rasulullah duduk. Ketika dia duduk di samping orang buta tersebut, langsung orang buta tersebut memegang pahanya. Dia bertanya, kenapa engkau sudah lama tidak mengunjungiku? Abu Bakar menjawab, ana syaghil bil amali. Saya sibuk dalam kegiatan selama ini. Walaupun engkau sibuk dengan apapun, ingat, hadza wasiati. Ini wasiatku. La tusaddiqu Muhammad Rasulullah. Jangan engkau percaya Muhammad itu Rasulullah. Tersentak Abu Bakar hampir pingsan. La tusaddiqu huwa Muhammad Rasulullah. Jangan kau percaya bahwa Muhammad itu Rasulullah. Dia itu penyihir, dia itu pembohong besar. Tangan Abu Bakar bergetar. Ternyata selama ini Rasulullah datang memberikan makanan kepada seorang yang buta yang setiap hari menghujatnya. Akhirnya dia mengambil air tersebut dan kurma yang ada di tangannya diberikan kepada tangan orang buta tersebut dengan menahan emosi. Beliau menahan amarah. Diberikan kurma tersebut kepada orang buta tadi. Ketika orang buta tadi mau ngambil, dipegang. Man anta? Siapa engkau? Abu Bakar menjawab, akulah orang yang datang sebelumnya. Lasta min kudama. Bukan engkau orang yang datang pertama. Orang yang datang kemari tidak pernah memberikan makanan di tanganku. Orang yang pernah datang kemari tidak pernah memberikan air di tanganku. Kecuali dia lembutkan kurma yang ada di tangannya lalu disuapin ke dalam mulutku. Lalu dia menuang air ke dalam mulutku. Man anta, siapa engkau sebenarnya? Dengan derayan air mata, Abu Bakar menjawab, kau kenal tidak siapa yang engkau benci di dunia ini? Aku kenal. Man huwa? Muhammad. Siapa yang engkau hujat? Muhammad. Tahu tidak siapa yang memberi makan, yang memberi air setiap hari kepadamu? Tidak. Siapa yang melembutkan kurma lalu menyuapimu? Aku tidak tahu. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi kami. Dialah penghulu kami. Dialah orang yang sangat cinta kepada kami. Termasuk mencintaimu. Walaupun engkau tidak mengikuti dia. Orang buta tersebut bergetar tangannya. Man anta?
Siapa engkau? Ana Abu Bakrin. Ana Abu Bakar, saya ini Abu Bakar. Sayalah sahabatnya yang setiap hari menemaninya. Teganya engkau yang setiap hari disuapi oleh Rasulullah. Yang dituangkan air ke dalam mulutmu, engkau menghina Nabi kami. Dengan derayan air mata orang buta tersebut bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, aina Muhammad al-an? Di mana Muhammad sekarang? Abu Bakar menjawab, huwa katufiya, dia telah wafat. Bum, pingsan orang buta tersebut. Badannya bergetar, tidak sanggup menahan beban sebuah informasi yang sangat besar. Dia pingsan. Setelah dia sadar, dia bangun kembali. Dia bertanya, aina qabri? Di mana kuburnya Nabi Muhammad? Abu Bakar menuntunnya membawa ke hadapan makam Rasulullah. Dan di hadapan makam Rasulullah dia pingsan kali kedua. Setelah dia siuman, dia mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, udkhiluni ilal Islam. Tuntunlah aku menjadi muslim. Subhanallah. Maha suci Allah yang telah mengutus Rasulullah. Yang beliau memiliki akhlak luar biasa. Coba kalau kita, seandainya orang tua kita diomongin orang di depan kita, apakah kita akan diam? Seandainya ada orang lain menghujat orang tua kita, apakah kita akan sabar? Tentu tidak. Tapi tidak dengan Rasulullah. Akhlaknya luar biasa. Beliau menahan di hati apa yang dikatakan oleh orang buta tersebut. Caci maki yang dilontarkan kepadanya di hadapannya langsung. Itulah Nabi kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada di antara kita mungkin yang mampu meneladani secara utuh apa yang dipelopori oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setidaknya tanamkanlah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Tanamkanlah rasa cinta kita kepada Rasulullah. Tanamkanlah rasa cinta kepada Rasulullah kepada anak-anak kita. Karena tidak ada keraguan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad selain memperingati Maulid seperti hari malam yang berbahagia ini, juga kita mengikuti perintah daripada Nabi. Salah satu perintah daripada Nabi Muhammad adalah as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu merupakan benteng daripada menghindari daripada musibah. Saya sendiri juga pernah mengalami hal serupa. Ketika saya pulang dari kota Idi, Aceh Timur menuju ke Matangkuli, Aceh Utara. Saya pakai motor dulu, bawa istri, bawa anak yang masih kecil. Sesampainya di lampu merah, kan ada orang yang cacat. Saudara kita yang tidak sempurna dia meminta. Dan yang ada uang dalam kantong saya pada hari itu tok 10.000. Cuman 10.000 rupiah. Akhirnya dengan mengharap ridha Allah saya berikan kepada orang yang cacat tersebut. Tidak lama setelah saya berjalan, tiba-tiba anak saya nangis. Anak saya nangis satu motor. Umi bilang, Walid berhenti sebentar. Saya berhenti. Baru saya berhenti, wipum, mobil di depan saya. Seandainya tidak berhenti, pas di depan saya. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Kita tidak tahu di antara kita nanti waktu pulang bagaimana. Itu takdir Allah. Namun hanya siapakah yang bisa menghentikan takdir? Yang pertama doa, yang kedua sedekah. Maka kotak sedekah yang akan berjalan, tolong jangan dikosongkan. Tangan kita yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Rezeki yang ada di dalam tubuh kita, dalam kantong kita. Jadikanlah rezeki itu rezeki yang berkah. Apakah kotak itu sudah berjalan atau belum? Belum, perjalankanlah dia. Yang pertama sekali kemari dulu. Tolong panitia kemari dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan keberkahan Maulid Nabi, ya Allah, semoga kotak infak pada malam hari ini diberkahi oleh Allah dan penuh semuanya, ya Allah. Amin. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah SWT. Nah, kalau Walid 100 kan biasa, artinya kan masih nyantri juga. Tapi kalau yang sudah cari rezeki kan gak mungkin 100, minimal 200. Ini bukan untuk euforia, tapi sebagai informasi aja. Kan gak mungkin, kan malu juga anti sama Walid kan. Insya Allah ya, diberkahi oleh Allah Ta'ala.
Maka hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berpulang ke rahmatullah 1400 tahun lebih yang lalu, meninggalkan kepada kita yang cukup banyak ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan. Ilmu yang berkah untuk kita semua. Namun ilmu itu tidak sampai kepada kita bila tanpa ada wasilah. Siapakah wasilah daripada ilmu sampai kepada kita? Itulah ulama. Kalau tanpa ulama kita tidak tahu bagaimana hukum peringati maulid. Kalau tidak ada ulama kita tidak paham apa yang kita lakukan malam hari ini boleh atau tidak. Pada suatu hari Bilal bin Rabah duduk di samping Rasulullah pas hari Isnin. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lima sumta fi yaumil isnain?" Kenapa engkau selalu berpuasa pada hari Senin? Nabi menjawab, apa kata Nabi? Li'annaha wulidtu fih. Saya berpuasa pada hari Senin karena hari Senin hari kelahiranku. Ternyata memperingati maulid Nabi itu bukan tidak ada dalil. Dalilnya Nabi sendiri yang melaksanakannya. Melaksanakan puasa setiap hari Senin. Dan beliau memperingati hari kelahirannya pada setiap hari Senin. Bukan setahun sekali. Tapi setiap minggu sekali. Maka sebagaimana Pak Sekjam tadi sampaikan. Kalau bisa maulid itu bukan hanya setahun sekali. Bukan hanya di bulan maulid. Setahun penuh. Kan di Aceh sebagaimana disampaikan oleh Bapak Mustafa Husin tadi ketua. Di Aceh 4 bulan Pak. Bukan 3 bulan, 4 bulan. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kenapa? Karena di dalam kitab Undang-Undang Kanun Muqta Alam yang dituliskan oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Di sana ada filsafatnya. Karena orang Aceh rata-rata kan bertani. Program pertanian potong itu 4 bulan sekali. Maka bila mereka tidak mampu melaksanakan maulid di maulid awal. Karena mereka lagi nanam padi. Pasti tunggu daripada panennya. 4 bulan ke depan sudah bisa melaksanakan maulid Nabi Muhammad SAW. Perayaan maulid Bapak Ibu sekalian. Santriwan santriwati yang berbahagia. Bukan hanya di Aceh. Bukan hanya di Kepulauan Batam. Bukan hanya di Riau. Bukan hanya di Indonesia. Bahkan kemeriahan memperingati maulid Nabi itu dilakukan di Eropa. Hari ini kita tidak bisa lagi menutup mata. Ini jendela dunia buka. Tanyakan kepada Syekh Google. Tanyakan kepada Syekh Google. Di manakah perayaan maulid tahun ini? Keluar di sana. Ternyata di Maroko pun melaksanakan maulid. Ternyata di India pun melaksanakan maulid Nabi. Ternyata di Afrika, di Sudan pun melaksanakan maulid Nabi. Ternyata di London juga dilaksanakan maulid Nabi. Ternyata di Granada, di Spanyol juga melaksanakan maulid Nabi. Ternyata di Thailand, di Filipina, di Malaysia, di Brunei Darussalam, bahkan di Mesir, bahkan di Palestina, mereka tidak luput untuk menghadirkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW dengan pelaksanaan maulid yang lebih besar daripada kita yang lakukan malam hari ini. Mereka berpawai dari semenjak terbit fajar pada tanggal 12 Rabiul Awal hingga malamnya berjalan kaki di sepanjang kota, berselawat kepada Nabi. Ya Nabi, salamu alaika ya Rasul, salamu alaika ya Habib, salamu alaika, salawatullah alaika ya Nabi. Salamu alaika ya Rasul. Salamu alaika ya Habib. Salamu alaika. Salawatullah alaika. Dengan lantunan-lantunan yang sangat merdu. Berkeliling-keliling kota dengan membacakan selawat kepada Nabi. Itu salah satu daripada bentuk cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mencintai Nabi? Pertanyaannya, kenapa kita harus mencintai Nabi? Karena Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman salah seorang kamu.
Kalau kamu lebih mencintai ayah dan ibumu ketimbang aku, kata Rasulullah. Maka cinta kepada Rasulullah itu adalah magnet yang menghadirkan Bapak Ibu sekalian pada malam berbahagia ini. Bukan karena Walid Landing, bukan karena panitia, bukan karena Tunku Mustafa, bukan karena Bapak Sekcam. Tapi magnet cinta kepada Rasulullah lah kita meninggalkan kegiatan yang lain, meninggalkan kewajiban yang lain. Ingin menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku umatmu ya Rasulullah. Aku cinta kepadamu ya Rasulullah. Magnet cinta kepada Rasulullah itulah yang menggerakkan kita pada malam berbahagia ini. Termasuk saya. Saya rencananya Pak Ketua, hari Jumat itu sudah balik ke Aceh. Hari Selasa saya masuk kemari hanya ingin untuk bertemu dengan salah seorang saudara kami. Yang dalam tanda kutip beliau sakit. Beliau ingin mewakafkan tanah sedikit untuk pesantren kami di sana. Setelah saya jumpa dengan beliau, saya ingin bersilaturahmi dengan beberapa guru di sini dan saya balik ke sana. Ternyata Allah berkata lain. Ada 4 jadwal di sana saya cancel. Pengajian malam ini, pengajian malam kemarin, pengajian hari kemarin. Saya cancel semua. Kenapa? Karena ketika saya membaca di dalam suatu judul yang dikirim oleh panitia bahwa pada malam minggu acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Tanjung Piayu, di Sungai Beduk, di pesantren Mudi Madani Al-Aziziyah yang dipaparkan oleh Tunku T. Zulfadli Ismail SPDI, bergetar. Ya Allah, berdosa saya kalau saya balik ke sana. Karena ini merupakan bukti cinta kita kepada Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita hadir untuk menyatakan cinta kepada Rasulullah, apalagi perayaan Maulid yang tidak perlu kita ragukan lagi atas dalil-dalil yang resmi. Bukan hanya orang-orang yang ada di Aceh saja yang melaksanakan Maulid itu, hampir di seluruh penjuru dunia melaksanakan Maulid. Jangan merasa berat. Jangan merasa malas untuk hadir di setiap majelis Maulid Rasulullah. Karena nanti di yaumil qiyamah tidak ada seorang pun yang bisa membantu kita. Amal ibadah yang kita lakukan sangat terbatas. Saya pun sangat terbatas. Abu saya pun sangat terbatas. Nanti di hari kiamat Abu pun tidak bisa menolong saya. Saya pun tidak bisa menolong orang tua mungkin. Hanya harapan kita berdoa kepada Allah. Semoga kita dipertemukan dengan Habibullah. Ketika kita berada di padang mahsyar, setelah terjadinya peristiwa kiamat kubra yang ditandai oleh keluarnya matahari daripada arah barat ke timur. Pada ketika itu, sang malaikat pemegang trompet kiamat namanya Israfil. Meniup sangkakala. Pung! Tiupan pertama pada malam Jumat. Menggetarkan dunia. Orang yang ada di Amerika menengadah ke langit. Yang ada di Arab Saudi sama yang di India, di Pakistan, di Libanon, di Indonesia, di Aceh. Melihat ke langit, suara di mana? Gak ada yang tahu. Dari mana arah suara itu? Itu tiupan pertama. Semua terhenti. Seorang ibu yang sedang mengandung melahirkan tanpa bantuan daripada tenaga medis. Seorang ibu yang sedang menyusui anaknya jatuh. Air laut berhenti bergelombang. Air sungai berhenti, tidak bisa mengalir lagi. Peristiwa itu terjadi pada awal detik-detik kiamat kubra. Setelah itu malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Boom! Boom! Meledak. Gunung Galunggung meletus lagi. Burni Telong di Takengon meletus. Gunung Bromo menumpahkan lahar dan lava. Matahari bertabrakan dengan bulan. Bulan dihantam oleh bintang dan galaksi. Planet-planet berhamburan. Air laut tumpah ke daratan. Bumi pecah. Pada saat itu manusia terbang bagaikan anai-anai. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika Allah mengguncang dunia ini dengan guncangan yang sangat dahsyat. Kita dapat membayangkan 2004. Bagaimana air yang lembut dapat meluluh lantakkan kota Banda Aceh dengan peristiwa tsunami. 4 hari yang lalu Cianjur menangis.
belahan dunia pernah mengalami musibah yang sangat besar. Tapi belum seberapa bila kita bandingkan dengan peristiwa kiamat kubra. Setelah alam ini hancur, tidak ada lagi kehidupan kecuali Allah semata. Dunia tidak ada lagi. Langit sudah hancur. Allah menciptakan alam yang baru. Langit yang baru, bumi yang baru. Makhluk yang pertama Allah hidupkan setelah peristiwa kiamat kubra adalah malaikat Israfil. Untuk meniup sangkakala sebagai pertanda awal kiamat sudah dimulai. Pung! Semua manusia yang pernah hidup di permukaan bumi duduk di pinggir kubur laksana jamur di musim hujan. Bagi mereka yang telanjang di dunia, mereka akan ditelanjangi di akhirat nanti. Mereka yang tidak mau menutup aurat di dunia, Allah akan buka aibnya di akhirat nanti. Tertunduk malu dengan serba kekurangan dan kesalahan dan dosa yang kita bawa ke akhirat kelak. Apa yang terjadi? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, biar bumi yang kita pijak telah diganti dengan bumi yang baru, terbuat daripada timah panas. Matahari telah diubah menjadi matahari kiamat, didekatkan dengan kepala makhluk. Bercucuran keringat membasahi tubuh. Ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Lalu Allah menghalau semua makhluk yang hidup semenjak Nabi Allah Adam hingga makhluk yang hidup di akhir zaman. Dengan tiupan sangkakala, pung, semua berdiri, bangun, tertunduk malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama kita duduk di alam mahsyar tidak tahu. Kemudian kita berdiri di alam kiamat berapa lama? Wallahu a'lam. Berapa lama kita akan berdiri tidak tahu berapa lama. Matahari dekat dengan kepala kita, kaki kita tidak beralas dengan sendal. Bumi bukan terbuat daripada tanah lagi, bukan terbuat daripada pasir, tapi daripada timah panas. Kemudian Allah memanggil untuk menuju kepada padang mahsyar. Dihalau oleh malaikat, berangkat semuanya, berjalan. Ada yang berjalan dengan kaki telanjang, ada yang berjalan secara ngesot, ada berjalan dengan perut, ada yang berjalan dengan kepala, ada yang berjalan dengan membelakangi. Bermacam-macam peristiwa akan kita saksikan nanti di yaumil qiyamah. Ketika itu Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, jemput kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mempersiapkan baju-baju yang indah kepada Rasulullah. Sebuah mahkota yang terbuat daripada zabarjat, daripada permata intan yang sangat berharga. Allah mengirim sebuah kendaraan yang pernah dikendarai oleh Rasulullah pada malam Isra. Pada malam Isra wal Mi'raj. Namanya Burak. Burak itu berasal daripada kata baraka. Artinya kilat menyambar. Sebuah kendaraan yang tangguh menerobos ruang dan waktu lebih cepat daripada Apollo 11. Pada malam Isra wal Mi'raj, Rasulullah menggunakan burak tersebut. Dan burak itulah yang Allah siapkan untuk menjemput Rasulullah di hari kiamat nanti. Dibawa baju yang indah, liwaul hamdi, bendera kemegahan yang ada pada tangan Rasulullah dibawa oleh malaikat Mikail. Dan malaikat Israfil datang ke sana. Ketika diketuk tempat dimakamkan Rasulullah hari ini. Ya Rasulullah, dipanggil oleh malaikat Jibril. Nabi bangun. Setelah Nabi bangun, Nabi mengusap debu yang ada di pipinya. Nabi mengusap debu yang ada di dahinya. Pertanyaan pertama yang keluar daripada bibir yang mulia. Ya Jibril, ayu yaumin hadha. Hari apa ini ya Jibril? Jibril menjawab, hadha yaumul qiyamah ya Rasulullah. Ini hari kiamat. Nabi terkejut, hari kiamat? Bala, betul. Aina tarakta ummati. Di mana engkau tinggalkan umatku ya Jibril? Nabi tidak pernah melihat wajah Abdullah. Nabi tidak pernah mencium telapak tangan Abdullah. Nabi sangat sayang kepada dua buah hatinya. Permata intan yang lahir daripada rahim Siti Fatimah. Sayyidina Hasan dan Hussein. Nabi sangat rindu kepada Khadijah. Seorang dermawan wanita yang mengorbankan semua hartanya demi perjuangan agama Allah. Tapi beliau tidak bertanya, aina Abdullah abi? Di mana Abdullah ayahku? Di
Di mana cucu-cucuku? Di mana istriku? Di mana ibuku? Nabi tidak itu yang ditanyakan. Tapi yang Nabi tanyakan, aina tarakta ummati? Di mana engkau tinggalkan umatku, wahai Jibril? Sebegitu cintanya Nabi kepada kita. Langsung Nabi berangkat menggunakan kendaraan burak menuju ke padang mahsyar. Di sana Allah telah mempersiapkan mizan, tempat timbangan amal. Ketika Nabi yang lain mendengar jeritan api neraka, Allah memerintahkan kepada Malik Zabaniyah, wahai malaikat Malik, iftahun nar, bukakan api pintu neraka. Kring, suara menggerincing. Semua yang mendengarkan jeritan pintu neraka tersebut menjerit, menangis. Ketika asap neraka itu mengepul, suara api neraka itu menggema di telinga setiap makhluk. Para kafir menangis. Mereka berkata, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, alangkah bahagia kami seandainya kami diciptakan sebagai debu saja. Mereka menyesal jadi manusia. Kenapa tidak jadi debu saja? Ketika mendengar jeritan api neraka. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan suara itu kepada para nabi-nabi yang lain. Nabi yang lain mengatakan, ya Allah, selamatkan aku daripada api neraka, ya Allah. Ya Allah, kata Nabi Allah Musa, kata Nabi Allah Adam, kata Nabi Allah Nuh, selamatkan aku daripada api neraka, ya Allah. Pada saat itu Nabi Muhammad berkata kepada Allah, ya Allah, selamatkan umatku daripada api neraka. Nabi tidak pernah berkata, ya Allah selamatkan aku daripada api neraka. Nabi berkata, ya Allah selamatkan umatku daripada api neraka. Sebegitu cintanya Nabi kepada kita. Apakah kita akan lupa kepada Nabi? Apakah kita akan bosan berselawat kepada Nabi? Apakah kita akan mengatakan untuk apa selawat itu? Allah sendiri dan malaikat berselawat kepada Nabi. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa ayah bunda kami, ampunkanlah dosa guru-guru kami, bi ahlil badri ya Allah. Ampunkanlah dosa anak-anak kami, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Selamat
Selamatkanlah daya kami. Amin ya Allah. Selamatkanlah guru kami. Amin ya Allah. Selamatkanlah santri-santri kami. Bi ahlil badri ya Allah. Selamatkanlah negeri kami. Bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Berkatilah hidup kami. Amin ya Allah. Berkatilah hidup ayah bunda kami. Amin ya Allah. Berkatilah hidup guru-guru kami. Amin ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Berkatilah hidup anak-anak kami. Bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Mudahkanlah rezeki kami. Allah ya Allah. Mudahkanlah rezeki ayah bunda kami. Amin ya Allah. Mudahkanlah rezeki guru-guru kami. Bi ahlil badri ya Allah. Mudahkanlah rezeki anak-anak kami. Bi ahlil badri ya Allah. Salatullah Salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah. Semoga senantiasa bibir kita basahkan dengan selawat kepada Rasulullah. Bukan hanya di sini, di mana saja. Asal jangan di satu tempat, yaitu di dalam WC. Dan di tempat-tempat maksiat. Tapi kalau sambil kita berjalan, boleh berselawat kepada Nabi. Misalnya sambil mengendarai mobil, daripada menghidupkan lagu-lagu yang tidak bermanfaat, sebaiknya perbanyakkanlah lisan kita mengucapkan selawat kepada Nabi. Karena barang siapa yang banyak berselawat kepada Nabi, wajahnya nanti hari kiamat akan bercahaya. Nabi akan kenal siapa umatnya yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang bisa membantu kita. Amal kita sangat sedikit, bahkan amal yang sedikit yang kita lakukan banyak sekali kita sumbangkan kepada orang lain. Dengan mengunjingnya, mengupatnya, memfitnahnya. Sama dengan bekal amalan yang telah kita simpan di dalam gudang amal menjadi gudang yang bocor, gudang yang kosong. Mulut kita tidak sanggup kita tahan, tidak sanggup kita kunci. Maka amal-amal yang pernah kita lakukan, baik haji, puasa, salat, zakat, dan yang lainnya, ini akan menjadi digerogoti oleh penyakit hati. Maka hanya satu yang bisa kita andalkan. Dan hanya satu yang selalu kita doakan. Ya Rasulullah, nanti di yaumil qiyamah jemput kami di padang mahsyar ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bantu kami nanti di mizan Allah ya Rasulullah. Maka satu persatu akan dipanggil nanti hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia. Nabi akan membantu kita
Nabi akan berdiri di samping mizan Allah, meletakkan surbannya. Di mana umatku ya Allah? Jangan engkau timpakan mereka sebuah kesakitan yang luar biasa. Maka perbanyakkanlah salawat. Dalam mobil, dalam motor, sambil berjalan, kepala kita dalam helm. Kan lebih baik berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kita praktekkan, mohon maaf, kita berada di daerah Al-Madani ini. Kita mau berangkat kemana? Katakanlah contoh, kita berangkat ke Muka Kuning. Berapa lama kita dari sini ke sana? Coba kita hitung berapa banyak selawat yang bisa kita hasilkan. Di dalam mobil daripada mendengarkan lantunan-lantunan yang tidak berharga. Lantunan-lantunan yang dapat menjauhkan kita dengan Allah SWT. Lebih baik berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sesampai kita di tempat, kalau kita pakai kalkulator ataupun pakai tasbih digital, mungkin sudah ratusan kali kita berselawat pada Rasulullah. Dan selawat itulah nanti akan membantu kita di hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung pertemuan kita pada malam berbahagia ini, marilah kita tanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW pada diri kita sendiri. Yang kedua kepada anak-anak kita. Karena di dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan yang paling utama diajarkan kepada anak-anaknya. Bahkan sebelum kita memperkenalkan mereka sembahyang, sebelum kita memperkenalkan kepada mereka itu syariat yang lain, selain daripada sembahyang, adalah memperkenalkan Nabi Muhammad SAW kepada anak-anak kita. Maka tidak salah kan kalau dulu orang tua-tua kita ketika mengayun anaknya di dalam buayan, di dalam ayunan, banyak membacakan zikir, banyak membacakan selawat dengan lisan seorang ibu. Ibu yang sayang kepada anaknya, jangan kasih HP ketika mereka masih bayi. Ini kasihan sekali kita lihat. Di dalam ayun ditaruh HP, pertama ada bacaan Fatihah. Habis itu ada selawatan mungkin. Habis itu bukan lagi itu, lagu. Tak gendong kemana-mana, tak gendong. Jadi dari bayi dia sudah kita perkenalkan dengan suatu alat yang sangat berbahaya bagi anak kita sendiri. Maka ketika dia sudah besar, dia tidak mau mengaji, tidak mau sekolah kalau nggak dikasih HP. Ini kesalahan siapa? Kesalahan seorang ayah, kesalahan seorang ibu. Banyak anak-anak kita tidak mengidolakan Rasulullah. Kenapa? Karena kita tidak memperkenalkan Rasulullah kepada anak. Maka yang dia kenal siapa? Lionel Messi. Kalau kita tanya, Ronaldo pakai nomor berapa, nomor punggung? Semua anak-anak kita tahu. Kalau kita tanyakan kepada anak, nak, nanti malam siapa yang main, nak? Dia tahu. Siapa yang menang, nak, malam kemarin? Dia tahu. Tapi kalau kita tanya kepada anak-anak kita, nak, siapa nama ayah Rasulullah, nak? Di mana Rasulullah itu wafat, nak? Siapa nama kakek Rasulullah, nak? Wahai anakku, siapa nama istri-istri Rasulullah, nak? Banyak di antara anak-anak kita yang tidak tahu. Tapi kalau kita tanya artis, hampir semua mereka hafal. Ini menjadi cemeti bagi kita. Seorang ayah bukan hanya mampu membesarkan tubuh anaknya. Seorang ayah bukan hanya membawa pulang kepada anak itu makanan zahir. Kalau cuma seorang ayah hanya mampu membesarkan tubuh seorang anak, mungkin kita satu kelas dengan makhluk yang bukan manusia. Mereka juga mampu membesarkan anaknya. Ada makhluk lain yang bukan manusia, mereka tidak pernah gagal membesarkan anaknya. Katakanlah contoh, kerbau. Kerbau mampu membesarkan anaknya sehingga menjadi generasi kerbau ke depan. Tidak pernah gagal menjadi kambing. Seekor lembu tidak pernah gagal mendidik, membesarkan anaknya sehingga menjadi ayam. Nggak pernah. Pasti jadi generasi lembu selanjutnya. Tapi kita, dua orang anak, tidak mampu menjadi manusia. Bagaimana katanya? Tubuhnya tubuh manusia. Posturnya itu postur manusia. Tapi akalnya lebih bejat daripada makhluk yang lain yang bukan manusia. Ini tandanya apa? Orang tua gagal. Kita gagal mencetak kader anak-anak kita yang menjadi manusia yang seutuhnya sebagaimana diharapkan oleh Rasulullah. Jadi bagaimana konsepnya? Saya Tengku tidak sempat mendidik anak karena saya kerja. Saya tidak sempat untuk menjaga mereka karena saya punya tanggung jawab mencari nafkah. Maka solusinya adalah the solution in the life. Titipkan anak kita di pesantren.
Titipkan mereka pada ulama. Tidak ada cara lain hari ini menyelamatkan generasi kecuali kita titipkan mereka pada ulama. Supaya ulama mengajarkan mereka bagaimana kasih sayang kepada orang tua. Supaya ulama mengajarkan bagaimana ibadat yang sah. Bagaimana cara mereka untuk menghargai hidup. Untuk memaknai daripada kehidupan itu supaya lebih bermakna nanti di yaumil qiyamah. Maka yang terakhir harapan saya secara pribadi. Jangan pernah ragu kepada tempat menuntut ilmu. Kekurangan pasti ada. Tapi kekurangan itu jangan dijadikan sebagai kacamata depan untuk melihat kekurangan daripada pesantren. Tidak ada di dunia ini yang sempurna. Tidak ada. Bapak Ibu sekalian. Dimanapun tempat lembaga pendidikan yang kita titipkan anak-anak kita. Yang paling utama adalah tempat lembaga pendidikan tersebut jelas statusnya, artinya apa? Silsilah ilmunya. Silsilah daripada ilmu itu penting untuk dipelajari dan dilihat. Katakanlah seperti tempat kita di sini, Dayah Mudi Madani Al-Aziziyah. Silsilah ilmunya dari mana? Katakanlah misalnya Tunku Absyir, beliau alumni Samalanga. Siapakah gurunya? Abu Mudi. Abu Mudi siapa gurunya? Abu Aziz. Abu Aziz siapa gurunya? Syekh Mudawali Al-Khalidi. Siapa gurunya? Syekh Mudawali Al-Khalidi. Sampai ke Rasulullah SAW. Boleh dibuka di sini. Silsilah ilmu ataupun tarikat ilmu Dayah Mudi Mesra Samalanga. Begitu juga pesantren-pesantren lain, baik yang ada di Jawa Timur maupun yang ada di Pulau Batam, yang bukan mungkin mayoritas daripada alumni Dayah pesantren dari Aceh. Lihat dulu bagaimana silsilah ilmunya, maka titipkanlah anak-anak kita ke sana supaya mereka tidak nanti salah tempat. Supaya mereka itu dapat menyelamatkan bangsa, supaya mereka itu menjadi harapan agama, supaya mereka itu menjadi kebanggaan orang tua. Berhubung jam telah melewati daripada target saya tadi, yaitu 35 menit yang saya sebutkan tadi ternyata sudah 45 menit. Mohon maaf bila janji saya tadi bergeser karena mengingat bahwa rasa cinta kepada Nabi kayaknya tidak cukup waktu dalam 1 jam kita jelaskan. Tidak akan cukup tinta untuk menulis sejarah Rasulullah. Tidak akan sanggup kita berkata-kata untuk menceritakan tentang Rasulullah. Maka insya Allah di lain waktu, lain kesempatan, semoga akan hadir guru-guru kita yang lain juga yang akan memberi pencerahan, yang akan mengingatkan kita kepada kematian, yang akan mengingatkan kita bagaimana tanggung jawab dalam rumah tangga. Sekaligus, mari sama-sama pada malam berbahagia ini kita bermunajah kepada Allah SWT. Kita memohon semoga kelak akan dilahirkan daripada rahim istri kita anak-anak yang soleh dan solehah. Akan diberkati kehidupan kita ketika kita pulang ke rahmatullah. Anak-anak itulah yang akan memandikan jenazah kita. Anak-anak itulah yang akan menjadi imam di hadapan jenazah orang tuanya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ahwadaya mati lam kubur gesa dengan tanah tanya wage subaya. Kagadah carang serta jangkla, kagadah laga dengan niat rupa. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
ubena harta tinggai di nanggrawa yang nata puawa cidlape ija harta yang tinggai dibagi-bagi jicok lewali jituang pusaka astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat iqdi hajatina wa balligh muradana bi barakati maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa awalidina wa limasyayikhina wa liasatizina wa limuallimina wa limuta'allimina wa liauladina wa liazwajina wa liman lahum huququn alaina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wa lijami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta ya Allah khairur rahimin Allahumma astajib du'ana washfi mardana warham amwatana Allahumma ij'al salatana salatan maqbula ولا تجعل صلاتنا صلاة مردودا اللهم اجعلنا من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا من أهل البدعة والضلالة اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا لطاعتك يا الله اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يسر لنا رزقا حلالا طيبا وعجل لنا به يا نعم المجيب أجب دعوتنا يا الله يا رحمن ارحمنا فإنك خير الراحمين Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sayangilah kami ya Allah, sayangilah ayah dan bunda kami ya Allah, sayangilah para guru-guru kami ya Allah.
Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sayangilah anak-anak kami ya Allah. Selamatkan mereka ya Allah. Selamatkan anak kami daripada fitnah dunia dan narkoba ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada tempat kami memohon melainkan padamu ya Allah. Ya Rahman irhamna fa innaka khairur rahimin. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa ayah dan bunda kami, bila mereka masih hidup, berkati umur mereka ya Allah. Bila mereka telah pulang ke hadirat-Mu ya Allah, luaskan kuburnya ya Allah. Jadikan kubur mereka satu taman daripada syurga-Mu ya Allah. Tidak sanggup kami membalas jasa ayah dan bunda kami, melainkan Engkau curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu serta ampunan-Mu ya Allah. Tidak mampu kami membalas tetesan air susu yang mengalir dalam tubuh kami ya Allah, melainkan Engkau tambahkan rahmat-Mu kepada ibu kami ya Allah. Tidak sanggup kami membayar tetesan keringat di tubuh ayah kami ya Allah. Mereka meninggalkan sembahyang gara-gara kami ya Allah. Mereka melupakan-Mu gara-gara membesarkan kami ya Allah. Ampunkan dosa ayah dan bunda kami ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, berkatilah hidup para guru kami ya Allah, yang selalu senantiasa membimbing kami kepada jalan yang benar ya Allah. Luaskan kubur guru kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang taat, yang sayang kepada guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana, Ya Rabbana, hablana auladan salihah, auladan birran liwalidayhi walidinihi walibiladihi ya akramal akramin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, rindu kami untuk melangkahkan kaki ke tanah mulia ya Allah. Mudahkan rezeki kami ya Allah. Semoga kami bisa duduk dalam raudhah Nabi-Mu ya Allah.